Salam Indonesia. Des Purba menyajikan materi khusus untuk anak-anak muda, anak-anak startup. Mari kita lihat apa yang mau kita bicarakan. Tentu masih break even point, atau yang kita sebut juga dengan titik pulang pokok, atau yang disebut juga dengan titik impas. Tapi kali ini kita membicarakan dalam bentuk contoh soal. Mari kita lihat. Kita misalkan harga jual per unit Rp1.000, kemudian biaya variabelnya Rp650. Berarti untung per unit ya, untung per unitnya itu 350. Biaya tetap kita misalkan per bulan 700.000. Jadi per bulan, penekanannya per bulan. Tidak tergantung unit. Ada nggak ada yang dijual, biaya ini tetap terjadi. Nah, lalu kita masih ingat dari rumus yang kita bicarakan di video sebelumnya, break even point dalam volume, rumusnya adalah biaya tetap dibagi harga jual kurang biaya variabel. Kita lihat ya. BEP volume 700.000, ini biaya tetapnya. 1.000 adalah harga jual, 650 biaya variabel. Lalu kita lanjutkan perhitungan. Tentu 700.000 bagi 350, tercapailah break even point 2.000 unit. Jadi titik keseimbangan yang tidak menghasilkan laba dan juga tidak menderita rugi itu kalau kita berhasil menjual sebanyak 2.000 unit. Kemudian bagaimana kita mengukur break even point dalam bentuk rupiah? Nah, ini dia. Break even point dalam bentuk rupiah. Biaya tetap per 1 dikurang biaya variabel per harga jual. Ini dia. Kita masukkan ke dalam rumus. BEP rupiah 700.000 dibagi 1 kurang 650 per 1.000, 700.000 per 350 per 1.000, hasilnya adalah 2 juta rupiah. Mari kita lihat dalam tabel pembuktian. Ketika produksi sama dengan 0, maka biaya tetap adalah 700.000. Ini tidak bisa ditawar, harus terjadi. Biaya variabel kalau 0, produksi atau volume 0, tentu tidak ada biaya variabel, total biaya 700.000. Penjualan tidak ada, ya berarti ruginya 700.000. Kemudian bagaimana kita naikkan? Atau kita buat produksi atau buat penjualan 500. Biaya tetap, iya, 700.000 juga. Biaya variabel 500 kali 650. Dapat 325, sehingga total biaya 1.025.000 rupiah, dan kita sudah punya hasil 500.000. Tapi walaupun begitu, kita masih menderita rugi sebesar 525.000 rupiah. Oke, mari kita naikkan penjualan atau tambah penjualan. Penjualan kita tambah menjadi 1.000 unit. Biayanya tetap saja 700.000 untuk yang tetap. Tapi untuk biaya variabel tentu 1.000 kali 650. Jadi 650.000. Total biaya 1.350.000. Nah, karena sudah ada penjualan 1.000, berarti hasil penjualan kita 1 juta. Tapi masih juga rugi, yaitu rugi 350.000. Kita naikkan lagi ya. Nah, kita naikkan penjualan menjadi 1.500. Biaya tetap kita bagaimana? Masih saja 700.000. Biaya variabel kalau sudah naik menjadi 1.500 kali 650 menjadi 975.000. Total biaya 1.675.000, dan kita udah punya penghasilan 1.500.000. Rugi 175.000. Makin kecil ruginya.
Oke, tadi sudah kita hitung bahwasanya kita punya titik keseimbangan itu di angka 2000. Sekarang kita buktikan. Dengan 2000 unit yang dijual, biaya tetap kan masih 700.000. Biaya variabel 2000 kali 650 dapat 1.300.000. Total biaya 2 juta. Sementara hasil penjualan 2000 kali 1000, 2 juta. Artinya kita tidak dapat laba dan juga tidak menderita rugi. Inilah titik keseimbangan yang kita sebut dengan break even point. Oke, kita naikkan lagi ya. Bagaimana kalau 2.500? Kalau 2.000 saja sudah bisa menutupi biaya meskipun tidak untung, tentu kalau kita tingkatkan menjadi 2.500 itu akan laba. Kita lihat. Dengan 2.500 biaya tetap masih 700.000, variabelnya menjadi 1.625, total 2.325. Kita punya penghasilan kan sudah mencapai 2.500. Artinya kita sudah memperoleh laba 175.000. Bagaimana kalau kita naikkan menjadi 3.000? Tentu akan bertambah laba kita. Kalau dengan 3.000, biaya tetap masih aja 700.000. Biaya variabel 1.950, yaitu 3.000 dikali dengan 650. Total tentu biaya tetap ditambah biaya variabel 2.650. Hasil penjualan 3 juta, ada untung 350.000. Satu lagi, kita naikkan menjadi 3.500 penjualan. Biaya tetap masih saja 700.000. Biaya variabel 2.275.000. Tentu biaya total adalah 2.975.000. Sementara hasil yang kita peroleh atau penjualan yang kita peroleh 3.500.000, laba kita menjadi 525.000. Nah, supaya kita lebih memahami, kita buat dalam bentuk grafik. Tapi sebelum kita buat dalam bentuk grafik, tabel ini kita sederhanakan, di mana yang kita tampilkan hanya total biaya dan penjualan dan laba rugi. Nah, ini saja. Untuk yang ini, kita tidak tampilkan lagi dalam tabel berikut. Mari kita lihat. Nah, inilah dia tadi. Ya. Dengan volume sekian, biaya total sekian, kita punya laba sekian. Dan seterusnya. Sampai di posisi penjualan 3.500, total biaya 2.975.000, dengan penghasilan 3.500.000, laba kita 525.000. Mari kita gambarkan dalam bentuk grafik. Nah, kita lihat ya. Dengan kondisi penjualan 0 rupiah, biaya tetap sudah terjadi. Ini dia. Dengan produksi 0 atau penjualan 0, kita sudah harus menanggung beban 700.000. Ini yang digambarkan tadi di dalam tabel di baris pertama. Rugi 700.000. Kenapa rugi 700.000? Nah, kita lihat nih, garis biru itu adalah garis penjualan. Ini dia. Garis merah adalah garis biaya. Pada titik 0, garis biaya di atas garis penjualan, berarti ada rugi. Itulah dia 700.000. Nah, kita masuk bagaimana dengan produksi 500.000. Dengan produksi 500 unit. Dengan 500 unit, kita punya penghasilan sudah ada 500.000, ya, dengan penjualan 500. Tapi biayanya masih lebih besar, 1.025.000, masih rugi 525.000. Ini dia tadi. Nah, bagaimana kalau 1.000? Nah, kalau 1.000 kita lihat ya, kita punya penghasilan sudah ada 1 juta, tapi biaya kita masih lebih besar, 1.350.000. Ada kerugian 350.000. Kemudian kita tingkatkan menjadi 1.500. Kita punya penghasilan sudah mencapai
1.500.000. Ini dia. Namun biayanya masih di atas 1.675.000. Kita rugi 175. Nah, lalu dengan penjualan 2.000 unit, biayanya angka merah 2.000, angka biru 2.000 atau 2 juta, berarti ada titik keseimbangan, tidak laba, tidak rugi. Itulah yang kita sebut dengan break-even point atau titik pulang pokok. Di atas 2.000 kita mulai memetik hasil. Ayo kita buktikan. Dengan kapasitas atau dengan penjualan 2.500 unit, kita punya laba sudah muncul. Biaya kita berapa? 2.325.000. Ini dia. Hasilnya berapa? 2.500.000 rupiah. Ini dia, ya, di titik ini. Sudah ada laba 175.000. Kita naikkan lagi menjadi 3.000. Total biaya kita 2.650.000. Ini dia. Labanya 3 juta. Penjualan maksud saya 3 juta, berarti ada laba 350.000. Ini dia 350.000. Terakhir kita naikkan ke 3.500. Hasil penjualan kita 3.500.000, biayanya 2.975.000. Sudah jauh di bawah, ada laba sebesar 525.000. Ini dia. Mari kita lanjutkan ceritanya. Nah, fixed cost kita atau biaya tetap kita kan sudah kita katakan 700.000. Jadi bergerak di angka 700 terus, mulai dari produksi 0 sampai produksi 3.500. Inilah fixed line. Nah, kemudian, ini dia fixed cost ya, sebanyak ini. Tapi kalau yang di atasnya itu adalah variable cost. Jadi variable cost itu membentuk dari wilayah 0 yang ini, terus kemari, sampai ke atas ini bergerak, ya, sampai kemari. Maaf ya, agak centang-centang dikit. Nah, itulah areanya variable cost. Nah, yang hijau ini adalah daerah laba, karena memang setelah 2.000 unit atau setelah omset kita menembus di atas 2 juta, maka kita sudah mulai memetik laba. Sementara sebelum mencapai omset atau penjualan 2.000, kita tetap menderita kerugian. Itulah yang kita sebut dengan break-even point, yang letaknya pada titik 2 juta rupiah untuk biaya maupun penjualan, atau pada titik omset 2.000 unit penjualan. Itulah cara menganalisis break-even point dengan lengkap tapi sederhana dan mudah difahami. Terima kasih buat perhatian Anda. Selamat buat anak-anak milenial. Selamat buat bisnis startup. Terima kasih. Salam Indonesia.